jadi trainer pusat, CST pusat, juga di wilayah, ketua penjaminan mutu wilayah Jawa Tengah, penjaminan mutu di Yayasan Ki Hasanul Takwim Temanggung, kemudian konsultan bidang pendidikan dan kadang menjadi narasumber parenting dan kajian keislaman. Ini kita akan masuk ke filosofi pendidikan. Nah, siap ya teman-teman, kita mulai gas nih. Teman-teman, filosofi pendidikan itu tidak ada di standar. Tapi ini yang menjadi ruhnya 9. Saya nggak mau jumlahnya, saya mau tanya. Ini menjadi ruhnya standar yang ada di SIP gitu ya. Nah, ini edisi ke-5. Sekarang kita akan punya pemantik dari materi ini, bagaimana filosofi pendidikan SIT diterapkan, bagaimana frameworknya standar mutu SIT, hakikat Islam terpadunya itu seperti apa, bagaimana framework JSIT. Dari materi ini kita akan mengerucut kepada tujuan 4 ini, teman-teman. Nah, sekarang kenapa saya minta dengan pakai kertas, enggak pakai kertas tidak bisa ikut nih. Bapak Ibu, kita akan melakukan opener. Silakan tentukan satu benda yang itu mengidentifikasi jenengan secara keseluruhan atau filosofi jenengan. Misalnya ya, saya kemarin pas ngisi di Solo 2 gitu ya, Solo 2, ketua JSIT-nya Korda sana itu Ustadz Cahyo itu mengatakan kalau Ustadz aja itu kena difilosofikan itu kayak durian. Kalau di luar terkesan sangar, puas gitu ya. Wah, saya tuh kadang di JSIT so dibilang itu kok galak-galak wah kayak itu. Tapi setelah kenal dibuka ternyata orangnya lembut dan regane larang jadi itu. Iyalah. Nah itu filosofi saya, itu kata orang lain gitu ya. Coba jenengan punya filosofi apa yang itu menunjukkan diri Anda. Jelaskan gambar benda itu dalam buku Anda 1 halaman penuh. Ya, silakan saya kasih waktu 1 menit. Jangan tanya orang lain tentang diri Anda. Jenengan yang lebih paham tentang diri Anda. Silakan Ustazah. Aku penasaran bapak-bapak piye nek pemilan. Ra kanggo kertas iki. Dikai HPS aku. Yo, kayaknya ini Ustaz Siti juga harus ngisi deh. Saya penasaran soalnya. Oh, nggak ngopolkan sisan. Oh, bawa, alhamdulillah. Ini panitia selain Bu Mila siapa? Selain Bu Mila, panitianya siapa? Siapa Mbak Yusi? Bu Mila kok? Kalau Pak Farid? Silakan ditulis di gambar yang besar. Bu, ini apa? Permen apa pelem? Nah, sudah alhamdulillah. Ada yang pohon. Ayo saudara, gak perlu sholat istikharah untuk mempersiapkan diri Anda. Itu tuh pelambungan apa? Semuanya gambar. Orang sakit-sakit siji segede. Nah, kayak gitu saudara. Wes. Gambarnya filosofi, makanya apa? Dia sudah senior gitu ya. Saya cek lagi. Wah, Bu. Bu ini apa? Wah, ada kakak yang gambar pohon kelapa atau tunas kelapa gitu ya. Itu tuh menandakan jenengan itu kader, orang bukan dia biasa. Dicek, ayo Mbak siapa? Mbak Mila, kita cari siapa gambarnya yang paling unik. Ayo Bu, gambar. Bu, itu kantong atau kantong? Oh, kantong Doraemon. Ayo Ustazah. Sudah Us? Pen? Ya. Apa Us? Air.
Saya akan cek dulu. Mila dicari. Jenang bagian bapak-bapak. Saya paling unik. Masa Allah, ya Allah. Itu speaker atau mangkok? Oh ada suaranya. Kira itu atasnya itu nasi gitu ya. Ustaz pikir nggak apa-apa Us. Ayo Us, tidak terus. Kalau aku bisa memerintah, Ustaz pikir kan kayak gini orang apa itu gitu ya. Wah, satu benda dengan gambar 10 benda, kreatif banget tuh. Itu rambutan atau apa Ustaz? Rambutan. Oh Bapak Ibu, lihat kabar matahari, aku lihat nontonnya rambutan. Karena sekarang musim rambutan. Bapak siji, Bapak Ibu siji. Itu apa Us? Oh batu. Saya apa tuh? Oh air. Jadi ini seneng doang motor-motoran atau lagi bermimpi punya mobil gitu ya. Saya ambil yang bapak-bapak satu speaker. Apabila itu selalu ayam. Siapa ayam? Ya, siapa? Ada pencinta fried chicken. Yang lain lagi Us, yang sini satu, sana satu, sini satu. Jangan ditutupi. Mau mana Us? Itu tuh sebenarnya apa itu? Oh cermet. Dari tadi saya ini kurang bunga atau pokok gitu ya. Keluarkan apa Us? Dicek Us. Yang paling aneh, yang paling unik. Tak cek, apa Ustaz tadi? Buku ya. Cek nih. Ya Allah, foto keluarga Anda begitu mencintai keluarga ya. Apa enggak? Ini apa? Oh mawar. Kita ambil speaker ayam jam tangan ya. Ustazah yang paling dekat dengan saya, coba Ustazah jelaskan filosofi Anda itu apa? Kenapa Anda memilih jam tangan? Apakah Anda pengen memiliki jam tangan? Menurut saya jam tangan itu karena di dalamnya ada waktu, di mana kehidupan kita itu terbatas, jadi kita tidak bisa sedikit pun menyia-nyiakan waktu. Itu buat reminder untuk saya juga. Tetapi kalau saya diminta untuk mengingat kembali apa saja yang sudah saya lalui, itu bisa menambah rasa syukur saya gitu. Nah, Bina Insani gitu loh, gitu ya. Cip banget itu jawabannya. Kita akan lihat yang ketiga. Jadi banyak yang unik-unik ya, ada foto keluarga dan lain sebagainya. Tapi yang ayam dulu, yang ayam. Yang ayam. Gitu ya. Silakan Ustaz. Saya di sini memilih menggambar ayam karena baru-baru ini saya baru mendapat resep dari IG cara mengolah ayam supaya juicy. Jadi beberapa minggu mengolah ayam terus, nah itu tiap hari. Sebenarnya dengan saya, ya, karena dulu waktu itu saya pernah dipatok ayam di kaki. Karena ada nasi di kaki, jadi kena dipatok ayam. Setelah itu saya nggak berani makan nasi beberapa hari. Kemudian setelah itu diajarkan nasi itu nggak apa-apa. Nah, setelah itu karena kita mencoba hal-hal yang kita takuti, ternyata itu kita bisa berlatih. Yang kita takuti itu tidak semenakutkan itu. Jadi nasi tidak menakutkan. Ternyata filosofinya itu asal dasar dari filosofinya ya. Bagi Anda nasi itu tidak menakutkan ya. Tapi bagi saya dan Bu Wiji, nasi itu sangat menakutkan. Karena ketika kita makan nasi kita akan semakin subur dan berkembang. Sekarang monggo Pak
menyebut nama-nama Anda, pakai ini aja. Perkenalkan, nama saya Ustadz Idas. Nah itu seri terkenal saya. Without A, tanpa A. Baik, untuk speaker ini, nah kayak gini loh speaker. Kadang nyala, kadang enggak. Baik. Baik, untuk speaker, filosofinya adalah saya sebagai guru itu ibarat speaker yang dia itu meneruskan informasi yang mungkin tidak terdengar menjadi sesuatu yang terdengar di depan anak-anak, seperti itu Bu. Meneruskan ya, tanpa mengubah apapun ya. Walaupun memang sekarang ada mikrofon yang mahal, katanya orang kalau nyanyi pakai mikrofon mahal itu suaranya lebih bagus gitu. Tapi di sini mungkin kita sebagai speaker yang apa adanya, seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Beliau sebagai penyampai ilmu untuk anak-anak. Nah ini gawat sesungguhnya ya teman-teman. Saya jadi penasaran sama speaker. Adakah speaker yang ketika saya ngomong menjadi suaranya Krisdayanti? Katanya terlarang jadi bagus. Saya serak. Ustaz pikir apa itu Ustaz? Kita lihat yayasan kita itu gambarnya apa? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menggambarkan awan. Si awan itu terus bergerak. Ketika ada matahari bersinar maka awan akan menyejukkan. Dan ketika proses penguapan air kemudian juga akan menjadi air hujan, bahkan kemudian akan timbul ulang. Fansnya Ustaz Sigit, tapi udah bilang, cocok. Lihat Ustaz, nanti kalau ada kenaikan gaji dia dinaikkan pertama kali. Kita lanjut ya teman-teman, itu adalah filosofi dari Anda gitu ya, dari Anda. Kemudian ketika kita kembali ke filosofi JSIT, SIT, semoga ini ada bunyinya ya. Oh kurang keras Ustaz, mau dikeraskan mau tukang mikrofon, tukang operator bojone Bumila gitu ya, di full aja ada suaranya. Sudah Ustaz? Jangan terlalu keras nanti ada kaget. Masih kecil. Kayaknya belum masuk ya? Teman-teman kita akan lihat ya. Kalau ini kemana jadi nggak jalan terus. Saya cek ya. Coba teman-teman, kita akan menyimak video ini. Apa pesan yang bisa Anda tangkap dari video itu jika dikaitkan dengan standar mutu? Siapa teman-teman yang mau memberikan komentar apa kaitannya ya yang Anda tangkap atau yang Anda tangkap kaitannya dari film tadi dengan standar mutu? Silakan. Saya hitung 3 kali loh ya. 1, 2, 3. Ya, karena tidak ada, maka saya akan membuat sebuah bola.
Jadi sebenarnya tidak hanya alat itu saja. Jadi semua alat itu ada pada tata caranya. Maka kalau kita lihat video ini harus kita membaca dulu aturan pakainya seperti apa. Sama dengan standar mutu, maka kita harus baca standar mutu agar sesuai dengan apa yang diinginkan, gitu ya. Terima kasih. Tidak ada yang memberikan komentarnya ya. Saya suka yang nggak ada kabelnya, saya bisa lewat. Ustadz siapa tadi namanya? Pak Hasan. Oh iya, kayaknya Pak Hasan Ambana itu pernah ikut lomba ya? Dulu ya, kayaknya pernah ikut lomba, saya jadi jurinya. Oh kalinya. Tadi yang disampaikan Ustadz Hasan Albana itu tuh betul. Sekarang ada lagi teman-teman yang mau memberikan? Kalau nggak ada, saya akan melempar loh ya. Alhamdulillah. Kenapa sih harus diancam? Itu tuh namanya jenengan harus berstandar lagi. Guru SIT itu nggak perlu diancam, Ustaz. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita amati tadi bahwa sebelum digunakan tadi yang menggunakan itu mengecek dulu kecepatan dari treadmillnya. Nah, ini kalau difilosofikan seperti apa ya? Kita mengecek kualitasnya dulu, kecepatannya seperti apa, apakah layak atau tidak. Dan itu bisa diterapkan di semua benda, di mana ada quality control di situ. Jadi standar mutu pun juga ada quality controlnya seperti itu. Oke, kita kasih tepuk tangan. Oke, jadi benar teman-teman, itu sebagai salah satu quality control ya di lembaga SIT itu sendiri, standar mutu. Satu lagi dong, kelompok C, kelompok A sudah, B sudah, C yang belum. Silakan kelompok C. Oh, kita cek ya. Silakan. Kelompok C belum. Siapa Pak? Oh, enggak mau. Oke, silakan Ustaz. Terserah Anda mau ngasih siapa kan? Oh ya. Hari ini Ustazah Yayu roasting Ustaz Sigit ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang disampaikan Ustadz Hasan, kemudian Ustazah Elsa. Jadi quality control ya, quality control, dan setiap apa yang kita desain pasti akan ada petunjuknya. Jadi ketika teman-teman membeli mixer atau membeli apa namanya ini ya, alat-alat itu pasti akan ada cara penggunaannya, cara petunjuknya yang terkadang kita tidak membaca ya, tidak membaca urutannya. Nah, itu yang terkadang kita merasa bahwa itu udah biasa dan lain sebagainya. Seperti halnya ketika kita sudah punya buku standar mutu ini, dari 80 ini ada yang sudah baca berapa? Ya, ini kebetulan kami kemarin beli 10 kalau nggak salah ya, Pak Hengki ya. Alhamdulillah naik 10. Iya, naik dong di sisi cok. Kita punya 10 dan kita bagi-bagi per unit begitu ya. Yang harapannya kita punya standar yang memang ini kalau kata Usyayu itu ojo aduh-aduh, tapi wajibnya itu belum selesai begitu. Makanya kenapa hari ini kami mengundang Usyayu ya, harapannya bisa mendampingi kami kaitannya dengan standar ini. Nanti teman-teman bisa membaca ini baru standar minimal yang ada di JSIT. Nah, harapannya kita di Bina Insani itu ada kekhasan sendiri begitu. Jadi yang tadi disampaikan ya, saya mengkolaborasikan antara Ustadz Hasan dan Bu Elsa, bagaimana sekolah itu punya quality control yang nantinya itu menjadi acuan bersama begitu. Oke, kita kasih tepuk tangan. Saya jawab kepala sekolah kamu yayasan. Ayo coba toh.
Ya teman-teman. Maka teman-teman, apa yang tadi disampaikan itu adalah betul, gitu ya. Kalau saya ditanya, Bapak Ibu udah dapat punya buku standar mutu? Sudah. Berapa? 1. Yo, enggak standar itulah prosesnya untuk menuju standarisasi agak susah gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, jika kita membeli barang, kita tidak membaca petunjuknya, langsung dipakai ala-ala try and error, yang terjadi hasilnya bodol, ya, konslet dan lain sebagainya gitu. Sedangkan kita saja sebagai manusia, gitu ya, Allah itu menciptakan manusia itu ada buku petunjuknya loh, ada standar mutunya loh. Melalui apa teman-teman? Al-Quran. Jadi produknya Allah berupa manusia itu ada teknisinya yang bernama Rasulullah. Kemudian ada buku yang merupakan buku petunjuknya yaitu Al-Quran. Itu analoginya seperti itu teman-teman. Wah, mohon maaf saya nggak berniat merosting Anda gitu ya. Ini saya itu kemarin isi di Harbour 2 hari itu ada satu ustadz yang sudah sepuh itu, karena beliau itu sudah sepuh, saya memang acungi jempol dan itu memang saya roasting terus Bu. Baru saya break, saya sama Bu Ina itu, ustazah beliau itu hafiz Quran gitu kan. Waduh, saya jadi takut gitu kan. Dan beliau ternyata di Harbour itu nggak full, karena ternyata beliau sudah mempunyai sekolah sendiri dari Harbour, kemudian berikan, mungkin tidak kenal ya Pak Zubaidi ya gitu. Kemudian sekolah sendiri, saya tanya, sudah masuk SIT belum? Sekolahnya belum. Tapi setelah hari kedua saya menjelaskan tentang SIT, CSIT, standar mutu. Saya pulang, istri beliau meluk saya, Ustazah gimana caranya saya daftar anggota CSIT. Semuanya harus berpikir, tambah 1 anggota di Semarang gitu ya, seperti itu. Nah teman-teman, kita lihat gitu ya, tujuannya apa sih kok CSIT itu membuat ya standar mutu kemasan itu. Nah, maka ketika kita lihat teman-teman, yang pertama menjadi pedoman pemenuhan standar. Standar yang dulu ada berapa? Ustaz Sigit untuk pertanyaan ini mohon tidak menjawab ya. Karena ketika jenengan menjawab jelas tahu lah wong ketua CSIT. Saya pengen ngecek itu anak-anaknya Ustaz Sigit gitu ya. Nah, sekarang standarnya ada berapa? Alhamdulillah ada yang bersuara. Maka teman-teman, ini adalah menjadi pedoman pemenuhan dari standar-standar di pendidikan itu sendiri. Begitu, pedomannya apa? Kita itu kan, kalau saya mengatakan ketika ada aturan kedinasan, standar kedinasan, kemudian standar mutu pendidikan SMP, dan kemudian ada standar mutu SIT, menurut jenengan mana dulu yang harus dipenuhi? SMP dulu apa yang SIT dulu? Kata kepala sekolah, SMP dulu, Standar Nasional Pendidikan. Nek saya mengatakan SIT dulu teman-teman. Wong kita itu hadir di sini berdiri. Itu ada tujuannya dalam rangka dakwah bidang pendidikan. DWG untuk sekolahnya pemerintah. Maka ketika kita itu kan kita punya dasar hukum ya, ada Al-Quran, hadis dan lain sebagainya. Sampai terakhir itu kan urf ya. Maka yang pertama Al-Quran kita urutkan, SIT itu menjadi yang pertama. Kalau SIT itu kita kejar, yang pemerintah itu kena. Tapi ketika jenengan ngejar yang pemerintah, SIT gak bakalan kena. Jenengan sekolahnya sopo. Begitu. Selama ini kita itu mengejar terkait kedinasan itu ibaratnya nasi melet-melet. Nah, kurikulum merdeka, ganti meneh, sekolah penggerak dan lain sebagainya. Tapi SIT-nya itu mencoba tidak dicoba dikejar juga. Gitu. Maka ini yang harus kita selesaikan di dalam sekolah Islam terpadu. Yang kedua, menjadi acuan kebijakan sekolah. Kita teropong nih, mau membuat kebijakan sekolah, maka yang jadi buku panduan
Melenceng enggak dari buku standar mutu? Jenengan membuat kebijakan, tapi kebijakan itu melenceng dari SKL, dari standar mutu, maka itu nggak bisa. Kemarin dengan saya ya pas Kembil gitu ya, pas Kembil itu ada yang pencak silat itu kakinya kelihatan. Nah itu kan, jadi semua kebijakan yang dikeluarkan baik tinggi maupun rendah, besar maupun kecil, semuanya harus ter-backup oleh standar mutu. Kayak misalnya membuat WC, dan lain sebagainya, itu semuanya ada gitu ya. Kemudian memahami ruang lingkup standar itu sendiri. Jadi teman-teman hari ini kita akan memahami gitu ya. Kita akan belajar ruang lingkupnya, SKL itu apa, PPK itu apa. Nanti kita akan lihat, oh ruang lingkupnya ternyata itu tuh ya. Kalau kita tahu ruang lingkupnya, kemudian kita tahu bagaimana kita itu arah yang harus kita tempuh. Yang terakhir menjadi dasar penilaian lisensi. Jadi kalau sekarang banyak sekolah yang di lisensi itu ketakutan. Kenapa? Karena dia tidak berjalan sesuai standar yang harus dilakukan, melaku dewe gitu ya. Maka saya bilang sama Bu Idi, silahkan melakukan inovasi. Tapi 3 itu harus dipenuhi dulu. Standar mutu, kemudian ADLS introvert, yang ketiga adalah bedah SKL. Bedah SKL itu baru saja ada upgrade dari pusat yang kemarin kan sudah ya di Semarang, tapi ternyata ada perubahan upgrade lagi yang di situ kita sudah tidak menggunakan fokusnya tidak di taksonomi belum. Jadi kita sudah menggunakan UBD. Apa teman-teman UBD? Understanding by Design. Jadi C1, C2 itu di Understanding by Design itu sudah nggak dipakai. Itu memang butuh high order thinking skill teman-teman. Kemudian sekarang kita lihat apa sih yang baru di edisi kelima. Khusus slide ini Ustaz Sigit tidak boleh menjawab ya. Sekarang edisi keempat. Ini kurikulumnya, acuannya, standarnya, dan ini kemudian standar mutu PAUD itu terpisah. Sekarang edisi kelima bedanya dengan edisi keempat apa? SKL-nya ada berapa? SKL-nya ada berapa? Anda melakukan bedaan gitu ya. SKL-nya dari 7 kok menjadi 9 gitu ya. Itu ya, wah gunain saya gak SKL dulu gitu. Nanti Anda murtad dari JSIT, Pak Anek SKL jadi 9. Kita lihat, kalau kita lihat standarnya yang terbaru ada berapa teman-teman? Standarnya 9, oke. Yang hilang berarti songo dijiko, songo sola, jiko songo loro. 9 standar apa? Standar PAI masuk di standar isi dan juga standar ketok jenengan berarti dulu yang 4.0 jenengan belum mendalam itu. Ya, kerjasama masuknya di pengelolaan. Sekarang PAUD terpisah. SKL-nya ada berapa sekarang? 6 dimensinya, dari 7 menjadi 6 ya Ustadz ya. Ustadz Adidas bukan 9 tapi 6. Nah, acuannya itu adalah Kurmer menyesuaikan dengan konteks kekinian dan kedisinian. Kedisinian itu maksudnya ya ini Indonesia. Ada loh yang pertama ini muncul langsung protes. Kok semakin lama semakin jauh dari hitohnya ya, JST kok dia mengikuti tren milik pemerintah kan dia gonta-ganti. Ada kebijakan yang di atas itu punya kebijakan sendiri teman-teman. Kemudian dimensinya 6, 13 elemen, ini jadi PR nih, apakah 41 atau 42? Ya, nanti kita akan belajar di sesi yang kedua. Kemudian standar mutunya PAUD itu terintegrasi memiliki 9 standar dari 11.
Yang biru ini adalah standar sekunder. Ya teman-teman. Kemudian filosofi pendidikan SIT itu, ini kita lihat nih bahwa di situ surat Al-Baqarah ayat 30, aku hendak menjadikan khalifah fil ard. Khalifah fil ard, dan kemudian bagaimana kita mewujudkan sehingga kita menjadi rahmatal lil alamin. Orang rusak, orang menumpahkan darah, senantiasa bertasbih, menyucikan. Ini adalah kalau Jawabian itu eret-eretane rujukan gitu ya, Rasul Bayan itu kan, nah ini dasarnya itu di situ. Dari surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian hakikatnya apa pendidikan menurut Islam? Bahwa teman-teman yang sudah dapat ADLS itu orang siapa? Tunjuk jari. Pak Farid. Belum semuanya kan? Sudahnya dapat ya? Udah dipraktekkan ya? Dan kemarin SMP yang kan SD udah dapat POP ya? Yang tahu sudah dapat kan? Silakan dengan mengupdate diri bahwa itu adalah salah satu standar. Gongnya, saya tanya nih, gongnya SIT. Gongnya SIT itu apa? Ya Pak Anggi, kepala sekolah Pak Anggi, Bu Widi, yuk siapa lagi yang satu? Yang 4. Bu Ana mana? Bu Ana yang tahu? Oh TK, kamu yang tahu? Mana Bu Titin? Oh itu, Bu Titin, Bu Ana. Bu Ana, gongnya. Oh iya, makanya Mbak, aku dibantu itu ya, nanti tunggu jarum kan di tetangga ada ya. Kalau enggak itu ditempelnya di bros aja enggak apa-apa. Itu daripada kita nyari jarum. Bu Titin, gongnya SIT itu didirikan apa? Gong, berarti kalau kita jadi berkata terkait dengan gong, kita sedang berbicara outcome. Rahmatan lil alamin, Bu Ana. Silakan ada Ustaz. Apa? Khalafah fil ard, Pak Enggi. Gongnya hasil akhir. Apa? Generasi terbaik, kepala sekolah siji Bu Widi, gongnya apa Bu? SIT itu gongnya apa? Hasil outcome-nya itu apa? Rahmatan lil alamin. Teman-teman, gongnya SIT itu adalah imamul muttaqin, pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Sekarang Ustazah, aku tanya nih, Ustazah sopo ya, aku kurang ngerti jenengan ini. Ustazah, kenapa bukan pemimpin tok, tapi pemimpin bagi orang-orang bertakwa? Boleh contek-contekan, bisa dipikirkan lagi sekarang. Oh iya, Pak Kira mau jawab. Silakan, Ustazah, apa kok orang pemimpin tok, tapi pemimpin bagi orang-orang bertakwa? Dua-duanya saja bisa saling berdiskusi. Apa Ustazah? Wes, mantap, tepuk tangan. Benar, teman-teman. Kalau kita logikanya begini, para koruptor ada pimpinannya enggak? Gangster, mafia, kita tidak akan menciptakan anak-anak kita menjadi pemimpin yang jelek-jelek, tapi pemimpin bagi orang yang baik-baik. Maka dua-duanya antara zikir dan fikir, bahwa SIT didirikan itu dalam rangka mendobrak sekularisasi yang mendikotomikan antara ilmu agama dan ilmu umum,
Maka zikir dan fikir itu harus senantiasa selaras. Sampai sini bisa dipahami? Kita lihat. Maka untuk itu harus mengembangkan seluruh potensi anak secara fitrah. Kemarin jenengan sedang mengembangkan kurikulum apa? Adab ya? Oh, akil balik. Saya sedang insya Allah Februari akan melakukan penelitian. Ya nggak lama-lama banget ya. Kalau lama itu kan namanya grounded gitu ya. Itu di AB Home itu yang sudah menggunakan FBE, Fitrah Based Education. Jadi pendidikan berbasis fitrah gitu, seperti itu. Nah ini teman-teman, ini ya. Kemudian kita lihat, coba dengan buka buku halaman 18. Saya buku mau ini. Siapa yang bawa bukunya? Berarti hanya 10 ya. Siap-siap buka halaman 18 Ustazah. Sudah ada. Oh, berarti ibu kepala sekolah silakan difoto gitu ya. Kemudian di-share di grup. Boleh HP-nya dibuka berarti ya. Karena kita itu nanti kita belajar di standar satras itu. Silakan di grup saya isinya kabeh enggak? Nah, itu aja. Silakan halaman terus difoto kemudian di grup kemudian kenali teman-teman gitu ya. Tapi jangan nggak usah buka WA, apalagi Facebook dan Instagram, gitu. Bukanya itu aja. Ya. Sudah? Namun? Silakan Ustaz, dari kota-kota itu jenengan lihat yang paling menarik menurut Anda, paling menggelitik menurut Anda itu kotak yang mana? Yang paling menarik menurut Anda itu kotak yang nomor berapa, kotak yang mana? Kotak pertama warna hijau, silakan Ustaz dibaca. Kenapa menurut Anda itu yang paling menarik ya? Panitia saya mohon nanti breaknya menyesuaikan materinya, disesuaikannya ya. Di sini saya menemukan bahwa ternyata tujuan pendidikan yang ada di sekolah Islam terpadu itu merunut pada 3 tujuan pendidikan, yaitu tujuan pendidikan Islam, UNESCO, dan tujuan pendidikan nasional. Ini yang menarik karena ternyata sudah bukan hanya sekedar kita tidak hanya melihat di Indonesia saja, tapi juga ternyata sudah melihat secara internasional gitu, yaitu UNESCO. Cakep. Tadi kan bilangnya NSP dulu atau IP dulu, bilangnya SMP kan jawab sudah kan. Ya, jadi kan teman-teman berarti kan penting nggak sih belajar bedah buku standar mutu? Iya lah, Pak EDW, tapi kita kan nggak tahu kalau nggak kita lihat itu. Oke, tepuk tangan buat Pak Engki. Luar biasa. Jadi kita ini tidak hanya nonton pendidikan menurut kacamata Indonesia gitu, tapi kita sudah membedah. Kita itu berarti sudah skalanya skala mendunia. Karena di JSIT itu kita memposisikan diri sebagai bukan penduduk Indonesia saja, tapi sebagai penduduk dunia, teman-teman. Oke, silakan yang awal satu yang awal. Kalau nggak ada, bola saya mau terbang nih. Yes. Paling dekat, terus ada yang depannya laptop. Oh, Bu Kepala Sekolah. Ngambil di mana, Us? Yang kotak berapa? Yang menurut jenengan itu paling menarik dari kotak itu dan paling menggelitik bagi jenengan. Saya melihat dari 2 pilar utama, yaitu pada pendekatan diri kepada Allah, pengembangan kemampuan sesuai dengan bakat dan kecenderungan. Nah, ini yang cukup menarik bagi saya gitu ya. Karena memang kalau
Ya. Cuma di sini yang saya lihat harus sesuai minat dan kecenderungannya. Melihat fakta bakat dan kecenderungan. Melihat fakta sekarang itu memang pendidikan di Indonesia itu belum sepenuhnya mengakomodir bakat anak. Terbukti dengan saya sendiri ya, mungkin di luar mungkin juga banyak di mana sudah sampai pada tahap sekolah perguruan tinggi, tapi pada kenyataannya pekerjaannya ternyata tidak sesuai dengan bidang yang telah ditekuni. Nah ini saya melihatnya memang pendidikan di Indonesia pada umumnya belum memang sampai ke taraf pendidikan seperti mungkin di negara-negara maju yang memang sudah mengembangkan bakat anak sejak dini bahkan. Oke, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan. Ya. Beliau nguliknya di bagaimana kita potensi bakat dari anak itu dikembangkan. Oke, lanjut. Itu tadi ya. Itu ada framework ya, standar mutu SIT halaman 18-19. Coba saya minta tolong yang paling belakang itu outcome-nya dibaca bersama-sama yang keras. Menjadi sekolah efektif bermutu melahirkan lulusan yang berkarakter imamul mutakin sesuai SKL Karasan SIT. Jadi gongnya SIT itu apa teman-teman? Imamul mutakin. Oke, sekarang kita udah paham tuh. Maka salah satu ketika kita berbicara tentang imamul mutakin, Bapak Ibu, aku tanya nih, ketua kelas itu pergantiannya setiap apa? Satu semester sekali. Ada yang berapa kali? Sebulan sekali. Jadi teman-teman jangan kita ketua kelas itu 1 tahun sekali, 1 semester sekali. Tapi berikanlah panggung anak-anak kita. Kalau kita itu gongnya imamul mutakin, berikanlah anak-anak panggung untuk belajar menjadi seorang pemimpin. Kalau hanya 1 tahun sekali, kelas itu bisa jadi seumur hidup. Hidupnya dia dibinain sampai belum pernah dia jadi ketua kelas gitu ya. Termasuk individualisasi di ADLX itu. Yang memimpin doa siapa? Siapa? Bergantian. Karena apa? Yang memimpin doa selalu ketua kelas. Ya tidak ada panggung yang diberikan kepada anak-anak yang lain. Jangan hanya berpikir, wah paling mau maju, mau ketemu. Bagi anak-anak itu sesuatu yang sangat luar biasa gitu ya. Mau saya sendiri aja butuh proses gitu ya. Dulu itu kalau ikut jatah kultum aku nggak pernah makan. Serius. Ini saya nggak mengada-ada. Akhirnya itu kan nggak pernah, karena stres, saya tuh bingung gitu ya. Dredeg, grogi. Akhirnya apa yang terjadi? Kan tetap putarannya akhirnya nanti ke rumah kita ya. Nah, baru putarannya ke rumah kita kan kita tidak bisa lewat. Akhirnya yang saya lakukan apa? Membaca buku Tarbawi. Ini hanya orang tua yang tahu masalah Tarbawi itu. Yang bekerja itu ada. Moco itu kalau ngomong itu sambil bergetar tangan saya, berdek Bapak Ibu gitu ya. Potensi saya kemudian tumbuh dari mana? Ternyata ketika tumbuh itu ketika saya ikut tarbiyah secara maksimal, dan saya ingat banget itu pertumbuhan yang cukup signifikan itu ketika saya aktif di Santika. Dan kalau saya pernah jadi institusi Santika Polda Pedu ya, dulu bareng almarhum Mbak Tamir. Jadi jangan salah ya, kalau mengatakan Bu Yayu itu kok galak, itu tegas. Iyalah, masa komandan Santika kok yang kalau mengatakan dulu orang tadi lah ya. Jadi saya itu banter perempuannya pasukan orange ya, kira-kira. Pasukan orange ya, saya ini pensiun ya.
imbang macam bangun raso tukulnya daya. Jenajah apal netepal terhadap konsep ini. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan di sini membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur. Nah, ini tidak hanya masalah keduniawian, agama ini lengkap mengakomodasi berbagai ilmu pengetahuan baik umum maupun agama. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan saja konsepnya sudah tidak mendikotomikan sebenarnya, ya. Dan kemudian kan Muhammadiyah itu kan memang organisasi yang paling berkembang pendidikannya gitu ya dibandingkan dengan yang mayoritas dari Nahdliyin. Kemudian kita lihat teman-teman, ini ada Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ansari itu kiainya apa ya NU yang paling mayoritas pengikutnya di Indonesia. Ingat, saya paling tertarik ini dengan kata-kata ini. Saya akan maju, silahkan jenengan baca. Tauhid mewajibkan wujudnya iman. Barang siapa tidak beriman, maka tidak bertauhid. Iman menjadi syariat. Barang siapa yang tidak bersyariat padanya, maka dia tidak memiliki iman dan tidak bertauhid. Syariat mewajibkan adanya adab. Nah, ini akan saya kasih tahu. Barang siapa yang tidak beradab, adab ya teman-teman, maka tidak ada syariat, tiada iman, tiada tauhid padanya. Jadi munculnya apa? Poinnya itu apa teman-teman? Untuk memvalidasi iman, kemudian syariat dan tauhid itu apa? Adab. Makanya di DSIT itu sekarang sudah dibalik nih, ASK, attitude, skill, knowledge. Tujuan pertama itu attitude-nya, baru skill, baru ke knowledge. Kalau kita mengajar masih hanya ngejar ke knowledge saja, maka kita itu tidak ada perubahan dengan zamannya saya sekolah. Itu teman-teman. Pak Farid ini lebih tak jelaskan dari materi yang kita sampaikan harus ditarik. Tarikan duniawi adalah bagaimana itu adalah materi itu diambil intisarinya untuk hablum minan nas. Urawinya intisari dari materi itu adalah hablum minallah. Jadi bagaimana materi yang kemarin saya contohkan Pak Farid, tata tertib lalu lintas itu hablum minan nasnya itu adalah dia mau mengikuti aturan yang ada di negara kita di lalu lintas, gelembung helm dan lain sebagainya. Yang kedua, ditarik materi dalam tata tertib lalu lintas itu hablum minallahnya bagaimana ketika dia berkendaraan itu mau membaca doa berkendaraan, kemudian mengucapkan kata-kata kalimat thayyibah ketika naik, turun, mendaftar dan lain sebagainya. Itu seperti itu teman-teman. Apakah merasa Anda SIT itu tidak lengkap, Ustaz Enggi? Enggak. Anda tidak kenal saja ketika Anda mengatakan SNP itu yang pertama. Oh ya, yes, oh saya paham. Saya hanya pengen roasting Anda saja itu ya. Oh ya, yes. Kemudian yang terakhir ini adalah 4 tokoh itu adalah Nukaib Al-Atas, orang Malaysia nih. Saya hanya pengen melihat ini Pak, nggak saya bacakan. Ini juga maksudnya ada nih takrif adat bahwa kemarin pas di Rembang pada ikut nggak? Pak ini ikut ke Rembang nggak pas HDN Rembang? Materi dari Businda apa? Paling mesti kelingan itu kan kono nginep saja gitu ya, di hotel panas gitu kan. Masih ada yang ingat? Ada materinya itu tentang IHES. Apa? Jangan buka, semua ibu-ibu buka takon pada ChatGPT, atau Gemini Google. Apa itu IHES? IHES. Nah, takon Bu Meta ya boleh. Sudah ada yang bisa mendapatkan sampel Ustaz ya?
pendidikan yang integratif, terintegrasi. Jadi teman-teman, kalau saya sekolah dulu itu adalah teacher center. Sekarang yang berkembang apa? Student center. Nah di IHES yang ini kaitannya dengan pendapat Profesor Lukas. Di SIT itu adalah heart center. Macamnya heart apa heart? Heart. Saya mulutnya mulut Jawa, Inggrisnya Inggris medok Jawa. Heart center. Jadi teman-teman, yang kita sasar itu adalah hati, karena proses pendidikan itu adalah dalam rangka menghantarkan anak didik kita untuk mendapat hidayah dari rohnya, gitu, seperti itu. Oke. Wah, ada yang sedang bagi amplop gitu ya. Oh iya. Oh sama domisisan. Pas gitu langsung dibayar, Pak, aku sapa gitu ya. Wah, utak tiga kok 1 kilo ya, aku ngerti nih wis sedikit gitu ya. Nah, sampai itu ya teman-teman. Jadi kita itu sedang mendapatkan agak kritikan. Kenapa SIT itu ketika apalagi yang boarding ya, nek Bali kue, pas sekolah online, konsolat, duha, tilawah, bertekan ngomah, itu rata-rata anak-anak itu juga udah lepas dari palingnya. Gak dianu karena apa? Karena ada fitrah keimanan yang memang harusnya kita masukkan ketika kita sedang mengajar teman-teman. Nek atine wis kena, dia akan bergerak sendiri tanpa disuruh. Itu gak bakalan bisa dilakukan ketika kita mengajar tidak dengan hati, karena hati itu adalah panglima. Jadi yang kita sentuh jangan otaknya anak dulu teman-teman, hatinya anak dulu, karena hati itu panglima yang akan mengendalikan matanya, kakinya, tangannya, pikirannya dan lain sebagainya. Sampai sini bisa dipahami? Mudeng atau mubeng? Mudeng. Ono sing mubeng ora? Boten, alhamdulillah. Sebentar ya istirahatnya, biar saya nggak nanggung. Nah ini tadi yang saya sampaikan, pendidikan dengan hati itu ya teman-teman, bahwa pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang holistik. Kemudian kita lihat, saya tanya nih, Ustaz Sigit kira-kira yang kita tanya siapa ya? Jenengan ditakali tangga nih, pulang nanti ya, dengan SIT lah, SIT artinya apa? Kira-kira Ustazah, jenengan ditanya melalui SIT, jenengan akan menjawab apa ketika ditanya tetangga Anda? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengajar di sekolah Islam terpadu, artinya terpadu itu menyeluruh. Nah, kita bukan cuma belajar duniawinya aja, tapi menerapkan ukhrawinya gitu. Kebiasaan-kebiasaan yang ukhrawi seperti itu. Oke, kita kasih tepuk tangan. Tapi rata-rata ketika ditanya, dia akan mengatakan kok terpadu ini maksudnya apa sih? Kurikulum dinas, kalau kurikulum agama. Jadi agama kalau umum. Maka teman-teman, ketika ini kita belajar tentang terpadu, yang pertama ini adalah sumul, bukan juz'iyah, sumuliyah. Kita kalian sumuliyatul Islam gitu ya. Menyeluruh, integral, bukan parsial. Nah, nanti terakhir saya tanya nih, siapa yang hafal keynotes-nya ya, kata kuncinya arti terpadu akan mendapatkan hadiah dari Ustaz Sigit ya. Sampai Ustaz, ini ada pisang, cukup layak untuk hadiah, nanti yang bisa menjawab gitu ya. Yang kedua, teman-teman, kita tidak sekularisasi, kan pendobrak sekularisasi ya. Jadi memotong, dulu ditanya harus sekolah nanti UGM, jurusan apa matematika masa, IAIN wae, cara agama ini, enak UGM. Mungkin yang alam kubur, mereka kira bakalan prakon
dengan berapa. Itu namanya sakralisasi, teman-teman. Jadi itu seakan-akan tuh agama Islam itu kan mulai terjadi penurunan itu kan karena hilangnya ya motivasi sains pendidikan keilmuan pada umat Islam, karena mereka pada sebelum perang salib itu jatuh karena mereka pada terlalu fanatik golongan. Jadi antara golongan mazhab itu saling bertempur jadi lali. Orang tahu sih itu, wah gambarnya sebenarnya ini, dia salah orang kok. Istiqah orang buka biro orang. Itu kita itu adalah hal yang itu zaman lampau, udah nggak usah kita bahas gitu. Ini ya teman-teman, tidak dikotomi. Yang pertama syumul, yang kedua tidak ada dikotomi, yang ketiga teman-teman ranahnya kognitif, afektif dan psikomotorik. Jadi tak wanita nggak nih terpadu apa? Keterpaduan antara tiga metode pembelajaran dari kognitif, afektif dan psikomotor. Kemudian yang berapa? 4. Takoni meneh Pak Didas. Nah, artinya itu apa? Jawabannya memberdayakan otak kanan dan otak apa yo? Ditakoni meneh ya. Artinya terpadu apa? Oh, ternyata memadukan akliyah, ruhiyah dan jasadiyah. Masih ingat materi tawazun, teman-teman? Masih ingat materi tawazun? Allah memberikan potensi 3 apa? Jasad, akal, ruh. Itu tiga-tiganya harus dikasih makan. Ini kalau tadi yang saya tanya masih ingat materi tawazun, masih. Itu berarti sudah lama ya ngajinya gitu ya, senior itu. Kalau yang masih muda kayak Mbak Vika kayaknya nggak tahu sudah sampai materi tawazun belum gitu ya. Maka ini teman-teman tiga-tiganya itu dapat semua. Dan keterpaduannya berikutnya itu adalah memadukan keterlibatan partisipasi aktif sekolah, rumah, masyarakat. Maka Bina Insani itu sudah melibatkan masyarakat belum? Alhamdulillah. Rumah? Sekolah bisa dicakok gitu ya. Maka sudah lengkap keterpaduannya. Kita lihat teman-teman. Ini definisinya. Ada yang biru, ada yang oranye. Ini memadukan secara integratif nilai ajaran Islam dalam bangunan kurikulum. Pendekatan pembelajaran efektif melibatkan optimal kooperatif antara guru dan orang tua masyarakat. Maka yang menjadi tanggung jawab mendidik anak itu siapa? Orang tua. Maka kita itu harus mengaktifkan POMG lah. Entah namanya apalah. Karena kita harus memahamkan ke orang tua kita itu adalah partner Anda. Karena orang tua itu tidak semuanya backgroundnya pendidik, maka dipasrahkan ke kita. Dan kemudian jangan mereka menuntut kita. Kemarin saya ngisi di mana? Liburan kemarin di Kalteng, di sekolah IT. Kepala sekolahnya itu orang tua itu merasa dia bayar udahan kita, tapi mereka itu kadang tuh perlakuan itu kayak babu. Loh kok bisa? Bilangnya gitu. Terus Anda, maaf ya, ini kaos kaki anak saya itu gak ada satu. Tolong ya, dicarikan sampai ketemu, saya tunggu. Kan sopan banget Bu. Tapi kayaknya ini sudah mulai ada perubahan gitu ya. Saya juga pernah di orang di roasting, diintimidasi kalau wali murid itu saya pernah gitu ya. Nah itu harus dipahamkan, makanya POMG, pembinaan, dan kita itu kan menjadi pengantar hidayah itu tidak muridnya saja, tapi hidayah orang tuanya. Saya itu sampai sekarang punya binaan, yang binaan itu enggak, karena itu binaan kan usah taklim, nggak bisa dilikokkan, itu nggak bisa, karena isinya para ASN.
Nah, binaan saya itu jumlahnya 17 di Wonosobo. Saya pindah ke Temanggung pun dia nggak mau diganti orang. Itu siapa? Mataram mantan wali murid saya dulu ketika saya jadi guru SD. Itu kan sepele. Bahkan punya programnya itu punya anak asuh di sekolah kan SMP IT. Kita punya program macam-macam itu. Yo mau dikaderkan yo ora iso. Orang-orang yang model kayak gitu, maaf ya, agak melenceng gitu. Orang di sini mau jadi apa itu? Prinsip sekolah Islam terpadu nih teman-teman, ingat aktivitas dakwah. Jadi tadi ditanya arep nanti ya, pakai teman gitu ya, sekumpulan gitu ya, terus pakai terus arep jihad. Nah ini karena ini adalah aktivitas dakwah. Jadi ada, saya bisa menyebut Anda semua, ada Ustazah Haru gitu ya. Ketika Ustazah Haru itu ditanya gitu ya, itu ya apakah ini aktivitas dakwah, itu ya harus paham gitu ya. Ini adalah aktivitas dakwah kita di dunia pendidikan teman-teman. Kemudian keikhlasan, dakwah itu nggak mungkin akan terjadi jika itu tidak ada keikhlasan. Dan kemudian satu kesatuan ilmu Allah itu yang menjadi satu prinsip yang kita lakukan. Proyek, kemudian penelitian, dan kemudian ada apa itu kalau pergi itu online class gitu itu masuk gitu. Ada ekstra gitu ya, ada ekstra kurikuler gitu ya. Nah itu ekstra kurikuler itu untuk pengembangan keterampilan minat dan bakat pramuka, seni musik dan lain sebagainya. Kalau sini apa ekstranya? Ini tadi ya, ini tadi apa itu? Karate, kemudian ada lagi. Oh karate pencak silat JDW. Kemudian panahan, renang ada enggak? Maka wajibnya Rasulullah yang di hadis itu memanah, berkuda, yang satu berenang harus ada, berkuda memanah, berkuda, bela diri ada. Nah sekarang kalau berkuda itu apa? Ya itu keterampilan mengendarai kendaraan ya sepeda. Kemudian yang muatan lokal teman-teman, saya cek nih, kita cek apakah Bina Insani sudah memenuhi standar. Ada Al-Quran, sudah 6 JP belum? Sudah, berapa JP? 8, alhamdulillah. Bahasa Arab? Sudah berapa JP? 2. BPI? Ada berapa JP? Sebenarnya BPI itu kalau berdiri sendiri kayak gitu itu kayak mapel lah. Padahal harusnya terinternalisasi kayak ibaratnya itu semua kegiatan BPI itu ya semua kegiatan dan kemudian di BPI itu baru kita mengumpulkan memvalidasinya itu di jam 2 jam BPI itu. Kemudian ekstrakurikuler wajib itu 3. Sudah 3 belum? Rata-rata masih 2 loh teman-teman. Nanti kalau masih 2 tahun besok harus ditambah 3. Kalau enggak nanti kalau lisensi nanti bermasalah. Kemudian kita lihat teman-teman, ini jamnya PAUD berapa jam? Minimal 3, berarti jenengan di atas standar. Nek di atas standar itu api apa elek? Api. Standar kue api. Jika di atas standar, kue berarti jenengan wis maer gitu ya. Maer itu bahasanya excellent. Nah, maer. Ini SD, SMP, SMA sama untuk pendidikan Al-Quran, bahasa Arab, pribadi Islam, Sako, Pramuka, SIP. Sebenarnya teman-teman, ini ada penjabaran sendiri di antara materi 4 ini. Cuma saya menanyakan teman-teman BPI-nya sini jalan nggak? Terutama SMP. Ada tim pengembang BPI sendiri nggak? Alhamdulillah. BPI mulai kelas berapa?
Ya terus standar, wis malah api. Cuma prakteknya, apakah materi yang kelas atas dan kelas bawah khusus untuk SD disamakan? Tidak. Pinter. Penyampaiannya disamakan nggak? Pinter. Berarti benar Ismail, gitu ya. Gitu. Kecuali yang tidak standar, BPI baru mulai ada kelas 5 dan tidak terstandar, gitu ya. Apa Pak? Kok bingung dengan? Oh, PJBP ini di. Oh, saya punya agak ngecek dulu ya. Jenengan kok PJBP kok agak ngecek dulu. Dipokoknya serius sebagai PJBP. Ayo istighfar. Oke, tidak. Bercanda Pak, santai saja, gitu ya. Kegalakan saya sudah berlalu. Kemudian ini untuk PAUD ya. Maka teman-teman untuk PAUD itu kan bahasa Arab orang nono. Kemudian apa? BPI ya orang nono, pramuka ya orang nono. Tapi itu terintegrasi. Bahasa Arab orang nono, tapi sebenarnya ya ono misalnya wahyu turun 1, esnandi 2, salah 1, 3, roksul kepala. Roksul kepala betul kan? Sakrun rambut. Apa mana? Mohon maaf, saya tidak bisa bahasa Arab. Semua itu 5 orang yang nggak bisa bahasa Arab hanya saya. Jadi kalau anak-anak itu belandang saya itu pakai bahasa Arab. Ya, karena saya dari Gontor gitu kan. Jadi saya itu sinau agama dari otodidak dan mergo ikut tarbiyah. Saya belum pernah mondok, jadi jangan tanya saya dengan bahasa Arab ya, gitu ya. Saya pernah mondok 5 hari gara-gara keracunan makanan di RSUD Wonosobo. Itu mondok saya, pengalaman mondok saya itu ya. Wijinya di pondok itu ya, bukan pondok pesantren. Ada yang masih di pondok mertua Indah? Itu sudah pondok teman-teman ya. Masih banyak kesabarannya. Oh, belum tahu. Saya doakan nanti ya keluar dari sini. Kan Bina Insan gajinya nggak masuk MPR. Kan cepat bisa buat rumah sendiri. Teman-teman, kita lihat nih, cek. Pokoknya terus ojo mutung ya, kalau disindir, pondok mertua besok ramangkat hari kedua. Oke, sakit hati kalau dia disindir gitu ya, jangan. Strateginya apa? Ada konsep keilmuan ya. Dari ruang lingkup materi itu, perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian kemajuan teknologi, seni dan budaya. Mungkin ada sedikit yang memainkan tidak. Apakah bisa ditaruh di meja sana ya? Kemudian internalisasi nilai keislamannya apa? Memberikan referensi internalisasi nilai keislaman pada capaian. Dan kemudian penyusunnya dokumen gimana? Kita pakai apa di sini? Kiloati? Oh, sudah pakai IBR. Oh, mantap. Diakui kalau tidak kan mesti ada subjektivitas ya. Nah, lisensi go IBR kita nilainya ya tetap plus. Nah, saya melihat IBR itu ada kelebihannya terkait dengan adab. Jadi nanti Kiloati itu untuk hal adab kayaknya nggak masuk itu di dalamnya, tapi untuk metodologinya memang bagus ya. Kalau di IWR itu setelah saya mengikuti sosialisasi itu ada adab caranya membaca Al-Quran, kemudian meletakkan, gitu. Dan kemudian bagaimana menyikapi terkait dengan adab-adab Al-Quran itu di Kiloati tidak ada, kecuali Brunei itu menyampaikan. Ya, untuk secara kurikulumnya itu tidak ada. Bahasa Arab, Bina Islami, Pramuka SIT. Pramuka
Kemudian update iptek siap di masanya. Guru itu harus paham merancang internalisasi keislaman. Karena butuh pemahaman dan pendampingan teman-teman. Jadi yayasan, SDM, bagian kurikulum, penjaminan mutu harus memahamkan guru itu terkait dengan teknisnya bagaimana melakukan internalisasi terkait standar isi. Oke, teman-teman, oh ini perlengkapannya ya, terima kasih. Standar isi ini kita sudah standar isi. Sekarang teman-teman silakan pinjam buku teman sebelahnya. Buku catatan, Bapak catatan kasih. Boleh depan belakang, boleh pokoknya pinjam. Silakan. Sudah, gitu kan? Tuliskan apa yang ada dalam pikiran Anda terkait dengan standar isi. Silakan dituliskan di buku kancah itu. Sudah ditulis Bu tentang standar isi itu apa, boleh yang saya sampaikan, materi yang saya sampaikan, karena kalau tidak dipotong-potong terlalu lama. Standarnya solihah banget ya. Begitu lagi yang depannya Al-Quran, kayak ini memang solihah banget tuh. Ini 1, 2. Oh, silakan. Sudah. Oh sudah. Oh sedikit, sing akeh dalam virus. Sudah harus. Kalau sudah selesai dikasih tanda tangan. Tanda tangan ini soalnya polisi. Ada gambar logo-logonya. Polisi lah, gitu ya. Dan tahu, oh pernah punya pengalaman workshop IHT bareng. Bu, lah dijelaskan ke fokus ini. Poligami yang ada. Sudah Pak? Sama siapa Anda? Orang pakai snack baru konklusi kancane ukuran Pak. Wah, palanya tambah Pak dengan 2 kali. Harusnya tadi Anda itu poligami itu kayak ini 3 karena tidak ada pasangan. Oh dari mantul, itu mah poligami asli gitu. Sambil menunggu teman-teman nulis, saya akan bercerita tentang apa nonton film Hamka. Oh, gitu. Nggak tahu sudah ada yang kedua apa belum? Oh, sudah ada. Hamka itu anaknya seorang pemuka agama. Jadi ya. Dan di film itu Hamka itu dilamar beberapa wanita cantik, tapi dia nggak mau. Alasannya tahu nggak? Tahu? Bukan. Jadi bapaknya Hamka itu, istrinya itu dia selalu poligami. Tapi ketika dia tertarik dengan wanita lain, maka salah satu istrinya yang keempat itu harus diceraikan. Jadi salah satu istrinya itu adalah ibunya diceraikan karena bapaknya menikah lagi. Nah, si Hamka itu melihat bagaimana penderitaan ibunya setelah dicerai sama bapaknya itu. Jadi itu memori ya, inner child. Tapi yang membuat akhirnya dia monogami, nggak melakukan poligami. Itu alasannya. Dan nggak tahu ini laki-laki perlu paham ya. Kalau enggak, jadinya menjabarkannya. Siapa? Jangan ada ya. Sudah dibaca semua catatan temannya? Nah, kita akan masuk ke standar 3. Sebelumnya saya akan bilang, kalau saya bilang pagi,
dengan tepuk 1 kali ya. Pagi, kalau saya bilang siang, tepuk 2 kali. Siang, kalau saya bilang sore, tepuk 3 kali. Sore, kalau saya bilang malam, dengan tepuk. Bogi-bogi tepuk-tepuk gak bukan gak masalah itu gitu ya. Kalau saya bilang malam, dengan tepuk kosong. Ya. Oke, pagi, sore, pagi, sore, pagi, malam. Masih ada yang kurang konsentrasi ya, tapi maknya kurang banyak kayaknya. Dua, sore, pagi, sore, siang, malam. Alhamdulillah. Terus, ya. Kita masuk ke standar berikutnya adalah standar peserta didik. Kita lihat teman-teman. Satu kata di dalam Anda melihat foto ini apa? Bahagia, akrab, ceria, persahabatan, cinta, ceria, tanpa beban. Jenengan perlu gaya bebannya apa? Lost, bukan lost doll ya, lost. Apalagi kebersamaan, apalagi yang bucin, best friend, bestie, soulmate, apalagi rangkulan. Oh, rangkulan. Ya, rangkulan. Apalagi rukun, apalagi anak-anak, apalagi harmoni, ada harmonisasi, apalagi masih ada satu yang saya kejar belum keluar. Oh, innocent nggak punya dosa, kayak kita ya. Apalagi keberagaman, ada diferensiasi, ono sing ireng, ono sing putih gitu ya, ono sing rambutnya coklat, ono sing jilbaban gitu ya, ada diferensiasi. Kita lihat teman-teman, lihat ini fakta pertama, ini kanan, saya anggap ini kanan, ini adalah kiri. Coba cek yang kiri itu orang lagi ngapain? Diskusi. Yang kanan? Itu adalah main game atau mabar ya. 80% penduduk dunia, anak-anak dunia itu 80%-nya itu suka mabar ya. Kalau saya dan kemudian kita senior gitu ya, Pak Anton, semuanya Bu, senior Pak Robi, saya awat nih, saya awat Bu, ya Bu penjamu gitu, seperti Mbak Rahman, kamu nggak sampai kita kan mabarnya apa? Amek babel, nyeser, ya gerobak sodor, zeze, kamu zeze nggak? Ini, lompatan itu namanya zeze, ada klik-klik blok, nonton sandiwara hiburannya apa? Mandiri, sahur sepuh. Jadi ketika zeze, dengkul, ya kan ada merdeka, kalau pas merdeka, ya nanti membayangkan kita seperti mandiri ya, sudah melakukan. Apa lagi? Engklek, ada setinan, pasti, ya. Layangan, bentek, ya. Jadi dulu ketika saya kelas 5, kelas 6, dolan kalau jalanan ning sawah nyeser iwak gitu ya. Nyeser itu ning kaleng gitu, apalagi ada orang mokas gitu ya, itu tidak ada masalah apa-apa gitu ya. Tapi sekarang sudah beda gitu. Kalau ada gerobak sodor, teman-teman harus kan ini gerobak sodor, kan sampai sore nih mau lapangan omahe wong sing lapangane ombol. Bar koyo dimek. Kamu muni ngono, "Ih, kamu tuh dhewe nembe kemek." Ora ora kroso kok omong kan. Kamu sih dosa lho, akhirnya gelut. Jo ono kadang ono sing nangis, tapi tahu nggak itu nilai pendidikannya apa?
bagaimana anak itu dia belajar menyelesaikan konflik, ya. Ketika dia ngobrak sodor, bagaimana dia latihan motorik halus, motorik kasar, teknik, cara melakukan bagaimana cara itu kan. Sekarang kan enggak, mabarnya kayak gini teman-teman. Benar enggak? Kadang nek babal, tahu babal? Enggak tahu babal? Anda itu berarti orang kota semua ya, kata babal gitu. Babal itu nangka kori yang masih kecil tapi coklat. Dia terdeteksi nggak akan jadi nangka, dimakan itu enak. Itu biasanya ditutur kan Bu ya. Ya, makanan itu jam saya itu ya Pak. Kalau enggak dibobok pakai lombok. Lomboknya itu boboknya apa? Pakai kacang itu pakai batu di atas batu besar dibobok pakai batu kecil kok ya kolu ya Bu. Dan itu lomboknya aja dikasih lombok biar enak. Lombok itu nyolong di sawah tetangga ya. Jadi dulu itu mainannya kayak gitu. Sekarang kabarnya pakai apa? Pakai HP. Nih, di dalam kamar. Ayo Pak dijak nih kamu nggak mau. Lo mau apa dulu mas aja mager. Nang kamar dewe cekikian, dengar laptop, orang yang HP. Kerjanya anak-anak kita itu seperti itu sekarang. Makanya harus hati-hati. Dulu ketika zamannya mobile itu bahkan ketika game itu anak pipis itu pipisnya nggak kekalan dibuat dari botol langsung. Pas gane kan dia kekalan kan kalah jualan gamenya. Itu kan kudu cepat gitu. Sampai kayak gitu teman-teman kali lah gitu. Ini fakta yang kedua. Coba. Nah, ya sampai sini aja. Tapi ini teman-teman ini terjadi setelah tiba-tiba suka. You are stupid and ugly. Everyone has you. 4 dari 10 anak-anak di Indonesia mengalami perundungan di sekolah maupun secara daring. Perundungan dapat merusak rasa percaya diri, pendidikan, maupun kesehatan mental anak. Dampaknya bisa bertahan seumur hidup. Ya. Bullying yang sering terjadi sekarang, parah nggak? Ada yang sampai tidak hanya verbal, tapi sampai fisik. Kemarin ada yang sampai meninggal. Bahkan kemarin ketika saya ikut workshop di mana? Malaysia, di UPSI, Universitas Pendidikan Sultan Idris, itu di boarding schoolnya Malaysia. Perundungan itu sampai anak itu disetrika sama teman-temannya sampai meninggal. Itu kayak gitu. Di boarding schoolnya, nggak di rumah gitu ya. Dan teman-teman, ketika boarding school, kita punya sekolah IT boarding school itu harus hati-hati. Karena perundungan kan kemarin baru aja di Sukoharjo kan ada anak yang meninggal kan. Meninggal karena ya itu dibully sampai ke fisik. Maka bisa verbal, bisa fisik. Sekarang kalau saya membuli Pak Bana, kok Bananya ada 2? Itu banana. Pak itu Hasan Al-Banna, kalau itu Bana siapa? Bana Irfan. Oh, masih family berarti ya. Keluarga Bana gitu ya. Saya membuli Pak Bana. Wow, tiba-tiba saya komentari bulinya secara verbal. Jenggotan elek. Misalnya, kalau hanya 1 kali masuk bullying enggak? Enggak. Tapi ketika setiap saya ketemu Pak Bana, pasti saya kemudian akan komentari jenggotan elek. Nah itu udah bullying teman-teman.
apalagi pada kasus yang, nah dampaknya itu sampai tua. Ada kasus, makanya di dalam sebuah psikologi pendidikan, di dalam boarding school itu ternyata anak-anak itu nek tidur nggak boleh nempel, harus dewe-dewe. Makanya kenapa ketika nempel itu ternyata bahaya, akan memberikan suatu sensasi yang lain yang mengakibatkan penyimpangan seksual, itu seperti itu. Nah, mohon maaf ya, nggak usah keluar. Di dalam sekolah kita, salah satu sekolah IT itu ada pembulian. Ada anak laki-laki itu dibully. Jadi ada anak satu laki-laki yang tidak berdaya, dibulinya sudah kurang ajar. Celananya dilepas dan kemudian alat kelaminnya yang anak laki-laki yang dibully itu juga mainan sambil ditertawain. Loncat dia SMP kemudian SMA, ternyata hal itu memberikan dampak psikologis yang luar biasa. Malah akhirnya dia kecanduan. Sampai kecanduan, loncat lagi. Akhirnya apa? Terjadi pelencengan hal-hal yang terkait dengan pelecehan seksual. Makanya itu sangat harus diperhatikan di dalam sekolah itu. Makanya kalau besok Bina Insani mau mendirikan boarding itu harus lebih waspada, karena kalau nggak waspada itu kadang guru nelo ngasih itu yo sudah bahasa gitu ya, terus seperti itu. Ini yang berikutnya, ini fakta ketiga teman-teman. Dilihat coba infografisnya. Ada perundungan di sekolah, korbannya itu 27 itu SD, 32 SMP, 20 SMA. Provinsi dengan kasus kekerasan interpersonal tertinggi itu yang pertama Bung Dewi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat nomor 3, Sumatera Selatan dan Aceh. Ibu-ibu Islam itu baik, tapi yang membuat Islam itu ya orang-orang Islam itu sendiri. Bahkan di Sumatera Barat itu penelitian terakhir Rusli, menurut Dr. Rusli itu pas fitrah keimanan saya itu berbicara itu pelaku sesama jenis paling banyak. Jadi identitas keislaman itu tidak menjadi jaminan. HIV yang tertinggi di mana? Di Jawa Tengah. Temanggung. Tempat saya. Di kecamatan yang tertinggi ternyata kecamatan Parahan. Itu kan terbongkar karena ada anak SMA yang ke mana? Ke RSUD. Tapi nek sing anak-anak ini rasa ditoknya loh ya. Ini hanya sebagai pembelajaran saja. Bukan akhirnya datanya sekarang berubah menjadi kabupaten lain gitu ya. Itu 2 tahun yang lalu saya belajar. Ada anak masuk ke RSUD. Ternyata dia itu tubuhnya udah enggak, elastisitasnya udah enggak berfungsi. Jadi keluar sendiri kotoran ini. Sampai kan bau ya. Dan kemudian setelah diusutkan, petugas kesehatan tahu, oh ini anak kayaknya melakukan sodomi gitu kan. Wah, diusut lah. Dan ternyata konangan itu malah di sekolah favorit, sekolah negeri favorit. Kan mau kabeh, tapi kan kayak gitu tuh kan ditutup kan teman-teman. Nah penyebarannya HIV-nya itu kan nomor banget kayak gitu. Itu yang terjadi teman-teman. Ngeri pokoknya kalau kita itu nggak waspada. Kemudian perokok, nih perempuan naik 18, yang laki-laki nih dari 33 jadi 35, perempuan dari 25 jadi 29. Kesehatan mental, percobaan bunuh diri, usia penuas tekan 15 kan ya bocah kelas berapa? Kok pengen budir ya? Enak film
Korea itu, orang Korea itu suka sekali bunuh diri ya. Jadi ketika dia udah nggak kuat menahan tantangan kehidupannya, dia bunuh diri. Sehingga di Korea itu pemerintah memasang ada telepon di tempat strategis untuk bunuh diri. Jadi ketika pengen bunuh diri, pemerintah memberikan fasilitas telepon, yang telepon itu dia kemudian kayak ditauji gitu. Aku pengen bunuh diri, tapi ketika dia rodoan, tak telepon lah, makanya itu fasilitas pemerintah kemudian memberikan fasilitas untuk bunuh diri. Itu kan kayak gitu. Ternyata perempuan dan laki-laki itu lebih banyak perempuan. Alasannya kenapa Bapak Ibu? Wedok itu akeh baper. 75% dengan perasaan, 25% akal. Bapak-bapak tidak berperasaan gitu ya. 25% dengan akalnya. Maka wanita itu terkenal multitasking. Kalau buka HP, kalau macam-macam itu bisa. Laki-laki enggak. Jadi laki-laki itu memang dari sononya itu nggak bisa memikirkan hal-hal yang secara kompleks. Perempuan dibuat baper kenapa? Karena Allah itu mengamanahkan dia harus mengurus anak, melahirkan, kemudian dia harus mengurus anak, hamil, menyusui, tidak berperasaan seperti bapak-bapak lebih parah. Tapi nilai negatifnya karena kebaperannya itu dia akan lebih mudah bunuh diri gitu ya. Ini yang SMP nih harus paham nih hal-hal yang kayak gini gitu ya. Jadi teman-teman, kalau kita lihat ini lebih besar nih, 6,2, Bapak laki-laki 4,0. Ini informasi dinyatakan dari infografis profil remaja Indonesia yang dilaporkan oleh UNICEF tahun 2021. Ini fakta ketiga, teman-teman. Kita lihat, Bapak Ibu, di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku tidak menjadikan pemimpin di muka bumi. Nah, kita lihat standar pembinaan peserta didik ini mencerminkan yang rahmatan lil alamin dan memegang secara kuat sebagai ahlussunnah wal jamaah. Jadi Bapak Ibu, kita itu sekarang dihadapkan pada suatu masa di mana masa itu berbeda dengan masa kita ketika kita muda. Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya gitu. Jadi nggak bisa dipakai itu nggak boleh. Gitu. Nah maka ketika kita punya anak, ada ini, ojo dolanan HP nggak boleh. Pembelajaran di sekolahan haram menggunakan HP dan internet. Ojo dolanan karo kae, ojo dolanan karo kae, ojo dolanan karo kae. Anak kita kemudian diisolasi. Kita terlalu protektif. Ojo. Yang terjadi apa, teman-teman? Ketika dia harus hidup di dalam dunia nyata, dia akan kolab karena dia tidak punya kekuatan. Kewajiban kita di IT itu adalah bagaimana kita itu dalam rangka pembinaan peserta didik menjadi anak yang tidak menjadi follower, tapi setter, menjadi inspirasi orang bebeisme. Jadi bagaimana kemudian dia itu hidup di lingkungannya dia, di dalam dunianya dia, kemudian dia itu kemudian imun terhadap semua tantangan yang ada di sini. Nek jenengan terlalu protek, baik anak ideologi maupun anak biologis, ketika keluar dia akan dada mental. Tapi bagaimana memahamkan mark centernya? Kamu silahkan bergaul dan tapi ingat batasannya. Saya jadi ingat anak saya itu 11 tahun di botol yang nomor 2. Saya sendiri kayaknya rada berat gitu ya. Kemudian kalau pulang saya selalu bilang, ayo dek kita kuliner, kan
pondok kan makanannya kan ya itu saja. Ketika saya ajak kuliner di kafe, dia selalu bilang, ayo nih pulang lah. Kenapa sih? Enggak suka di tempat kayak ini, karena banyak orang-orang itu loh pada pacaran dan lain sebagainya. Ini dunia nyata. Dunia nyata yang kita hadapi itu seperti itu. Jadi kita nggak boleh hidup seperti kata dalam temurun. Maka saya mengatakan, apakah kemudian saya merasa bangga ketika anak saya berpikiran seperti itu? Tidak. Malah saya harus mengatakan, jangan gitu deh. Dunia yang kamu lihat ini itu belum seberapa. Ketika kamu nanti keluar dari pondok hidup, bahkan akan kamu lihat lebih parah dari ini. Tugas kamu tidak menghindari, tapi tugas kamu adalah bagaimana kamu bisa mewarnai. Itulah yang namanya imamul muttaqin. Benar nggak teman-teman? Jadi anak-anak kita itu nggak akan jadi ketua geng, yang tukang bully itu enggak. Kayak di film-film apa Korea itu enggak, drakor juga. Jadi ini harus dipahamkan kepada kita semua. Ini lihat teman-teman. Ini kesempatan ya, kita itu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk belajar memimpin dan dipimpin. Memimpin dan karena ketika dia siap, ono kalane kecingin pol, memimpin ragilem. Harusnya, tapi ketika sudah dipimpinan, ketika dia bergeser untuk menjadi orang yang dipimpin, dia nggak mau. Jadi selalu bikin ulang. Nah itu nanti kedepannya itu produk yang harus kita kita bangun itu adalah siap memimpin dan dipimpin. Berorganisasi, memikul tanggung jawab, mengatur diri, menempatkan diri, bekerja sama dalam bingkai semangat persaudaraan. Ini adalah pembinaan peserta didik di sekolah dilakukan secara sistematis, berkelanjutan. Tujuan pembinaan tidak dibujuk dan tercapai. Ibu-ibu di sini mengalami nggak anak SMP ketika SD, ketika SMP itu nggak mau? Alasannya apa? Beri sore. Alasannya apa? Apalagi satu lokal biasanya nggak mau. Alasannya beri sore lah, bosan lah, maka bubar akhirnya. Ada pengalaman anak didik saya, untuk bilang dari TK-nya, TKIT, SDIT, SMPIT, SMAIT, wae di SMAIT yang ada di Jawa Tengah termasuk jempolan. Vira itu termasuk yang bagus. Keluar dari SMAIT dengan bahagianya dia diterima menjadi pramugari. Apakah Anda bisa membayangkan? Pernah nggak lihat pramugari berjilbab? Nggak ada. Saya pergi ke Dubai. Pramugari di Dubai, Jordania itu roknya sebenarnya Bu. Bisa membayangkan deh. Dan kemudian pakai jas, tapi kudungnya itu kayak kudung nasi daria, ya. Perdamaian, gitu ya. Nggak tahu siapa ini. Itu kalau kumpulnya cuma lewat bulunya kita kabeh, rambutnya barang gitu. Dan ternyata itu punya pacar, itu saya juga ada mengikuti punya pacar, pacarnya itu sudah, dan kemudian belum menikah dia sudah kena KDRT. Badannya sampai lebam-lebam difoto untuk bukti diakses ke kepolisian. Pas difoto gigi biru-biru kan buka aurat juga itu. Coba teman-teman, ini PR kita. Jadi apa yang harus kita ajarkan ke anak-anak itu harus hajar. Karena kalau tidak itu bubar. Sekarang bocah sing wis mlebu ning sekolah IT, SMP IT, SD, TK, SMA, namun SMA negeri. Coba dicek teman-teman. Kalau keluarganya tidak membackup, itu yang dilihat jadi kayak orang umum lagi kan. Nah, jadi bagaimana pendidikan kita itu? Maka harus berkelanjutan. Nanti akan ada teman-teman alumni gitu ya. Alumni itu harus
dibina itu dalam rangka itu dakwahnya kita. Jangan sampai nanti pendidikan yang kita berikan itu kemudian menjadi percuma gitu ya, percuma. Itu PR banget kita. Oke, kita lihat ini adalah definisinya. Kemudian sekarang kita lihat coba yang baca buku. Apa bedanya dari SPPD edisi keempat dengan edisi kelima? Dengan kamu baca SPPD yang ada di bawah ingatan kita apa? Amplop transportasi, ya, bukan surat perjalanan dinas gitu ya. Itu adalah standar pembinaan peserta didik. Apa teman-teman? Bedanya dari yang 4 dan 5? Siapa yang menjawab? Salah gak apa-apa, daripada kritik ya. Ustazah, Ustaz, mana tangannya? Oke, dilempar Ustaz, dengan mau lempar kemana? Dilempar nah, saya nggak usah istirahat dulu. Silakan. Ya, oh yang mana Mbak Jenny? Oh Jenny-nya. Kira-kira bedanya apa Mbak? Sebenarnya karena jenengan belum baca buku, aku tanya pun saya tahu jenengan tidak bisa menjawab gitu ya. Tapi ini adalah cara saya biar menguatkan diingatan jenengan dan jenengan ini kalian. Apa Mbak Jenny? Sampun ini salah lah tak kondusal. Yang bapak-bapak, jadi kau nggak jadi seru masuk ke bapak-bapak juga. Yang seru Pak. Berdiri boleh. Berdiri, lempar seru. Pak Dwi. Oh pasang. Oh maksudnya pasang tuh Pak Azan tuh Pak Dwi. Oh Pak Dwi. Apa Ustaz? Bedanya apa Us? 4.0 saya belum baca Us. 5.0 saya sedang mengenal. Jadi mohon maaf saya tidak bisa menjawab. Mungkin jawab oleh kok. Silakan. Untuk memang saya belum baca. Barangkali tadi tentang perbedaan 4.0 dan 5.0. Sudah? Sampun. Oh ya. Kita kasih tepuk tangan. Bedanya teman-teman, coba dicek. Halaman berapa SPPD yang bawa bukunya? Ada Pak? Ruang lingkupnya dibaca ada berapa? Ruang lingkupnya ada 8. Kira-kira bedanya yang nomor berapa? Bedanya 4 dan 5 itu adalah nomor 8. Penguasaan informatika. Teman-teman. Sekarang teman-teman kita akan melihat ini ruang lingkupnya ada 8. Yang mendapatkan, yang punya buku itu dari yang pegang buku. Yang pegang buku 1, ayo Pak. 2. Katanya punya 10. Pergi mesti sama kali 3. Cuma 3 doang. 4. Oh, dapat ikan cantik. Wah, tambah ikan cantik. Ya nggak mungkin toh. 1, 2, 3. Ada berapa lagi? Kita akan lihat teman-teman. Ini adalah ruang lingkupnya dan kemudian masing-masing ruang lingkup itu. Masing-masing ruang lingkup itu punya indikator, ya.
Duanya ini. Duanya mana? 2 8 dari belakang 4 1 2 4 5 1 2 3 5 1 3 4 5 6. Diingat-ingat. Yang nomor 1 Anda mendapatkan ini ya, asal muasalnya dari sini, ruang lingkupnya kan 8. Yang nomor 1 silakan difoto ini karena jangan nggak bawa buku tanda buku. Yang nomor 1 silakan memfoto yang nomor 1. Ini adalah indikator dari pengembangan kepemimpinan dan karakter bangsa. Yang nomor 2, ini kok orang pakai foto ya Pak? Di sini ya. Yang nomor 2 silakan difoto. Nah, ada. Yang nomor 2, ini indikatornya dari keterampilan sosial. Yang nomor 3, entrepreneurship, ini indikatornya. Yang nomor 4, perilaku hidup sehat alami. Ini bapak-bapak yang pengen sodako yang paling depan difotokan bisa di grup gitu ya. Sodako gitu ya. Daripada yang pojok sana foto kan kesulitan. Yang nomor 4, hidup gemar ibadah bangga berislam. Ini indikatornya ada sampai D. Kemudian yang nomor 6, minat bakat, ini indikatornya. Nomor 7, ini indikatornya. Terakhir nomor 8, indikatornya ada 4. Oke teman-teman? Sudah punya megang semua ya? Paling tidak di grup sudah di-share. Ada yang belum masuk di grup? Sudah semua. Tapi kita sudah berhitung dari angka 1 sampai ke 8. Kita akan berkumpul sesuai dengan nomornya, ya. Kemudian indikatornya di ruang lingkup itu dibaca. Nanti silakan diskusi. Indikator di ruang lingkup itu dibaca. Kemudian diskusikan apa program kegiatannya. Kemudian kita akan hubungkan itu nyambungnya irisannya SKL ke berapa. Bisa dipahami Bapak Ibu? Didiskusikan. Jadi teman-teman, tadi ada Bu siapa ya? Bu Kepala akan berkumpul dengan kelompoknya. Ketua kelompok silakan akan saya modali. Silakan. Itu kesepakatan kelompok ya. Jadi kalau misalnya dengan kok dapat jenjang TK campur karo SD, nah kelompoknya pengen kita ngambil program yang mana, jenjang mana gitu. Jadi menyesuaikan ya. Kalau per jenjang nanti tidak kesulitan. Ada lagi yang